Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Adik-adik hari ini sudah tugas semua sepertinya. Dokter. Dokter, suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas, dokter. Baik, untuk peserta sudah kumpul semua belum ini? Sudah kumpul semua? Ada satu lagi, Dok, yang belum. Oke, siapa yang belum? Fadlun, Dok. Fadlun, sudah dihubungi belum? Sebentar, dokter, dihubungi dulu. Oke, baik. Sambil menunggu, boleh langsung dimulai aja siapa yang mau presentasi dulu, boleh? Langsung mulai, dokter. Oke, boleh. Siapa? Silakan. Izin dokter saya. Tentang pulpektomi ya? Iya, dokter. Oke, silakan. Coba duluan. Izin saya boleh, dokter? Boleh, silakan. Izin share screen ya, dokter. Baik, dokter. Yang pertama yaitu definisi dari perawatan saluran akar yang merupakan pengambilan jaringan pulpa nekrotik dari saluran akar dan menggantinya dengan bahan pengisi. Untuk indikasinya yaitu yang pertama karies yang luas sampai ke pulpa, lalu traumatic injury yang menyebabkan terbukanya pulpa, anatomi saluran akar yang dapat dimasukkan instrumen, mahkota gigi yang masih bisa direstorasi dan berguna untuk keperluan prostetik, selanjutnya yaitu gigi tidak goyang dan periodonsium normal, kotoran dengan resorpsi akar tidak lebih dari sepertiga apikal, kondisi pasien baik, pasien ingin giginya dipertahankan dan bersedia untuk memelihara kesehatan gigi dan mulutnya, yang terakhir yaitu keadaan ekonomi dari pasien memungkinkan. Selanjutnya yaitu kontraindikasi. Kontraindikasi yang pertama maaf dokter, yang kedua yaitu jika saluran akar gigi tanpa pulpa dengan daerah radiolucent terhalang oleh akar yang bengkok atau adanya batu pulpa yang tidak bisa diambil. Lalu yang terakhir yaitu apabila apex akar mengalami fraktur. Untuk prinsip perawatan saluran akar yang pertama yaitu preparasi biomekanik, cleaning and shaping, lalu selanjutnya desinfeksi, medikamen dan irigasi, yang terakhir yaitu pengisian saluran akar atau obturasi. Selanjutnya untuk prosedur penata laksanaan perawatan saluran akar yang pertama yaitu informed consent, yaitu persetujuan atau penolakan pasien terhadap segala tindakan dan pengobatan yang akan diberikan kepada pasien apabila setelah mendapatkan informasi dari perawatan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu pemeriksaan subjektif dan objektif. Pemeriksaan subjektif yaitu merupakan keluhan dari pasiennya, dokter. Untuk objektif yaitu memeriksa vitalitas dari giginya, palpasi perkusi, dan melihat apakah ada kelainan periapikal pada gigi tersebut. Selanjutnya yang itu ketiga, vital sign yang kita periksa ada tekanan darah, nadi, pernafasan, dan pupil mata. Selanjutnya yaitu melakukan ronsen periapikal untuk sebagai diagnosis, lalu untuk menentukan panjang kerja dan master con, lalu juga untuk menentukan pada saat tahapan obturasi, lalu untuk mengevaluasi perawatan yang telah dilakukan. Saya lanjutkan dokter atau? Lanjut lagi silakan. Lanjut ya dokter. Selanjutnya yaitu penentuan panjang kerja. Penentuan panjang kerja ini ada dua, ada berdasarkan dari metode radiografi. Kalau berdasarkan metode radiografi itu ada panjang gigi sebenarnya itu sama dengan dihitung dari panjang mahkota sebenarnya dikali panjang gigi ronsen dibagi panjang mahkota ronsen. Untuk menentukan panjang kerja, panjang gigi sebenarnya dikurang 1-2 mm. Untuk jarak panjang kerja sendiri ditentukan dari keadaan radiografi. Yang pertama, apabila tidak ada resorpsi tulang atau akar, itu 1 mm dari apex. Kalau misalnya resorpsi tulang tetapi tidak ada resorpsi akar, itu 1,5 mm dari apex. Tapi kalau ada resorpsi tulang dan
akar itu 2 mm dari apex. Selanjutnya untuk penentuan panjang kerja melalui metode non-radiografi menggunakan elektronik apex locator. Yang pertama itu saluran akar diirigasi dengan salin, lalu dikeringkan dengan paper point. Selanjutnya file dimasukkan ke saluran akar dengan file holdernya dijepit di K-file yang ini. Lalu lip holdernya ini disangkutkan ke mukosa dari pipi pasien. Lalu tunggu sampai layar pengukuran elektronik itu terbaca 0,5 sampai 0,00 mm dari apex dan terdengar ada nada yang mengindikasi kalau sudah mencapai apex. Selanjutnya filenya dikunci dan ditentukan panjang kerjanya dengan mengurangi 1 sampai 2 mm dari ukuran panjang saluran akar yang telah didapatkan. Oke, baiklah, tolong stop dulu sebentar. Ya, stop dulu ya. Iya, dokter. Ini jangan digerakin dulu, saya share sedikit dulu aja ya. Ini Iya, saya dokter. akan share sedikit tentang anatomi. Nanti tolong di-share lagi ini ya. Ini saya stop dulu ya, dokter. Iya, stop dulu sebentar. Oke. Nah, jadi gini, nak, kalau seandainya kita melakukan yang namanya penelitian kerja, ada beberapa prinsip harus kita lakukan dulu. Yaitu kita harus paham dulu yang mengenai anatomi dari ujung apikal dari gigi. Mungkin di sini udah pada tahu belum untuk anatomi apikal gigi? Apikal contraction udah pada paham? Halo adik. Anatomi. Udah pada paham tentang ini apikal contraction? Apikal penyempitan saluran akar di apikal ya, dokter ya. Iya, sudah pada paham belum? Boleh Boleh dijelaskan, dok? Oke, baiklah bagus ya. Nah, jadi gini, misalnya ini gigi ya. Nah, ini di zoom. Kemudian seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Yang namanya abdominal contraction tuh lokasinya kurang lebih di sini, di titik di sini. Nah, di contraction yang terpendek di sini. Nah, di sini abdominal contraction tuh. Yang warna garis hitam itu ya di daerah situ ya. Celah situ. Nah, untuk abdominal contraction ini pada prinsipnya itu merupakan batas. Kita lihat sini. Kalau batas di sini ini merupakan batas kalau hanya kita cari namanya daerah sini adalah daerah pupa, bahkan kalau daerah ini adalah daerah jaringan periodontal. Nah, kalau kita lakukan preparasi gitu kan, sedang preparasi, kemudian dia sering over, apa yang terjadi? Over artinya melewati ini ke arah luar, apa yang terjadi? Perforasi, dok. Oke, kalau perforasi apa yang efeknya? Rusak dari apikal contraction ya, dokter. Oke, kemudian apa lagi yang terjadi? Bisa menyebabkan infeksi, dok. Oke, baik. Jadi Terbentuk gini, abses. kalau hanya sesuatu terjadi itu udah benar oke. Kalau handanya dia tidak ada kalau ada bakterinya itu lebih rentan lagi bisa abses dan sebagainya. Tapi anggap aja nih kalau kondisinya itu kebenaran ada bilang kalau hanya steril gimana? Nah, pada dasarnya gini, pada saat preparasi ada NaCl misalnya ataupun ada bahan-bahan irigasi atau instrumen yang bisa over ke ujung apikalnya. Yang terjadi adalah dia menjadi terjadi inflamasi dari jaringan periodontalnya karena dia mengiritasi jaringan periodontal. Nah, efeknya adalah jangka panjang pasti nggak kasih nyaman, dan kalau kemudian ada bakteri sana bisa abses dan sebagainya. Nah, tapi kalau seandainya dia ini under, misalnya under itu adalah lokasinya tiba-tiba aja di sini, batas ini misalnya. Nah, seperti sini. Ini warna kuningnya. Nah, dia ternyata di sini kotor-kotorannya di sini, kotor di sini. Kesannya beberapa persennya sebatas ini aja.
pengisiannya. Nah, yang kuning ini adalah tempat ada void di sana. Void di sini isinya bisa jadi sisa dari serta preparasi, kemudian juga menjadi ada bakterinya di dalamnya, biasanya akan tumbuh pelan-pelan pada saat dengan waktu. Kemudian es sudah juga akan numpuk di sana dan lama-kelamaan akan jadi lesi di ujungnya nanti, suatu saat nanti lesi seperti ini. Nah, setelah itu kalau bisa berpas di sini, pas di daerah api kontes ini. Kalau ditanya itu gimana sih cara mengukurnya? Simple sih sebenarnya. Biasanya kalau dari ujung akar di sini dibandingkan ujung sini, nah di sini, ini jaraknya antara di sini ke sini kurang lebih 0,5 sampai 2 mm. Itu referensi yang saya dapat. Walaupun ada yang bilang itu 1 meter, tapi ada berapa literatur yang bilang sampai 0,5 meter. Kalau kalian sanggup preparasi sampai segitu, oke. Tapi kalau kalian nggak sanggup 1 meter nggak apa-apa. Karena 0,5 mm itu membutuhkan apa ya? Kalian harus tenang, benar-benar tenang untuk dan membiasakan diri sudah sampai 0,5, tapi bisa itu. Nah, kalau kemudian setelah itu, ya kalau guna atuk letter gimana? Nah, kalau atuk letter gini, sedikit ya tadi kan sebab atuk letter tadi kan ada yang dikurangi berapa mili. Memang sih kalau misalnya ada resopsi dan sebagainya itu seperti itu. Tapi kalau udah kondisi normal, kalau bisa 0,5. Kalau guna atuk letter sedikit saya revisi ya. Oke, ini saya yang penting kalian paham dulu ya ini ya. Ini targetnya 0,5. Kalau ada pun 2 mili, apapun ada 2 mili itu kayak gimana biasanya? Nah, kadang-kadang kan ada yang kayak gini biasanya kan. Tapi kan tidak selalu sempurna ya. Kadang itu kurang lebih 2 mm maksimum biasanya. Ataupun ada kandas di samping, kan tidak harus di ujung, kadang di samping sini juga ada gitu kan. Biasanya 2 mm. Kalau kalian ragu, itu biasanya prinsip begini, ikutin apologeter. Makanya kalau bingung tanya sama pembimbingnya. Oke. Baik. Mohon maaf tadi sama Mbak Florin ya yang ini ya. Mau di-share lagi? Boleh di-share? Oke, baik. Full screen. Ini sedikit ya metodenya ya. Jadi gini nak, di tiap penggunaan applicator itu biasanya ada cara masing-masing penggunaannya. Tapi yang kita akan share di sini adalah secara universal. Seperti apa? Ada berapa sedikit saya revisi untuk yang cara pakainya. Nah, jadi gini. Kita harus paham dulu ya, hal yang dipancarkan oleh applicator ini adalah seperti dia tuh kayak frekuensi yang dipancarkan oleh applicator ini. Tergantung dari generasinya, tapi untuk zaman sekarang itu sudah lumayan canggih. Jadi kalau merek mahal atau merek murah, ya kayak sih lumayan semua itu bagus semua gitu. Tapi kalau yang bagus banget, yang bagi saya itu yang model klasik ya, yang kalian pakai di RSPM itu bagus itu, yang Topek 2 itu udah bagus banget. Cuma satu bagusnya itu sensitif, jadi kalian harus benar-benar tahu cara makainya. Nah, cara makainya gini, saluran akar oke. Pada dasarnya kalau udah lebih canggih lagi, mau saluran akar dia tuh ada pulpanya, nggak ada pulpanya, itu santai, itu bisa di detect sama dia. Walaupun ada darah ya, ini kalau darah nggak apa-apa juga, asalkan pada saat gini itu jangan sampai kecap, dia tuh biasa lebih cepat nyampe, dia selalu lebih nyampe. Tapi kalau udah sampai 0,1, 0,5, 0,4 atau 0,0 itu insya Allah akurat kalau masih darah sama pulpa isinya. Nah, tapi kalau seandainya kalian irigasi dengan saline, selain di sini biasanya kan pakai 0,9 ya. Iya, dokter. Ya kan. Tapi kalau kalian ditanya kalau beli apotik, mau beli saline dong gitu kan. Nanti ditawarin, ini dikasih 3% gitu. Emang ada yang itu. Jadi kalau kalian bilang 0,9% HCl, salin gitu. Nanti dikasih sendiri sama dia. Nah, tapi penggunaan ini efeknya kalau menggunakan applicator, dia akan cenderung seperti lebih dekat ya, kayak perforasi, karena dia terlalu kuat ini. Jadi mengantarkan listriknya kuat sekali. Hal ini juga sama berlaku seperti kalian menggunakan NaOCl salin sama 0,9 ataupun yang 3%. Kemudian etalik
eta liquid ya, yang 70% juga dia kontak juga menjadi nggak akurat. Nah, tapi kalau seandainya kalian menggunakan yang namanya eta gel dan mereknya yang bagus ya, itu akurat ya. Jadi pakai gel, eta gel aja. Jadi otomatis sudah oke. Nah, kemudian kalau dikeringkan atau enggak, sebenarnya kalau seandainya kan dia ini menggunakan saline, ini pakai nggak usah dikeringin aja, nggak usah nggak apa. Justru kalau itu ada lembab-lembab dikit ya. Yang paling enak pengeringannya ya pakai ini, ini pakai yang tadi eta gel tadi itu. Kalau mengeringkan saluran akar bisa terbahasa, jangan pakai ini, jangan pakai jangan menggunakan perpoin, capek banget kalian dan lama juga gitu. Kalian boleh menggunakan sasan Indo kalian. Dengan indar 18 dose, kemudian disedot. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang ngerti ya, udah paham ya. Kapan-kapan kita share untuk itu. Kemudian file kemudian dimasukkan ke saluran akar. Nah, boleh diklik gitu kan. Nah, kalau untuk ukuran filenya itu biasa kita pakai, kalau nggak ukuran 10, 15 itu bisa dipakai. Tergantung ukuran apikalnya. Namun tahusan saya memang akan ada perbedaan kalau bisa yang benar-benar pas gitu. Dan kekecilan dan kegedean jadi benar-benar kurang lebih ukuran dari apikalnya. Kemudian kunci posisinya di sini. Oke. Nah, tapi kalau saya sendiri gini, kalau dikunci posisinya, oke, pakai stopper ya. Cuma saran saya kayak gini, kalau pakai stopper, hanya stopper aja dan itu aja tidak cukup. Kalian harus tahu dulu titiknya di mana kalian meletakkan titik referensinya dan mohon dicatat. Misalnya ada gigi miring ya seperti itu kan. Ya udah kalau memang agak susah nentunya bisa titik gigi oke, ataupun di tengahnya kalian pakai pur sedikit atau bagaimana gitu. Kalau gigi posterior bisa juga pakai cups mana, tinggal sebelah mana itu harus akurat ya. Jangan sampai ada miss di sana. Yang lebih enak sebenarnya menggunakan file yang ada tandanya, yang garis-garis itu. Kemudian itu akan lebih akurat. Kalian tinggal lihat aja. Tapi itu tergantung operator. Nah, kalau untuk mengukurnya gini, kalau operator yang bagus, dia 0,5. Oke, sebentar nak ya. Baik, saya lanjutkan sedikit ya tadi ya. Ya, jadi kalau untuk penggunaan pengukuran elektronik yang tadi kan dibaca kan, ini ada yang 0,5, ada yang 0,0. Nah, momennya di mana sih gitu kalau misalnya kayak gini? Nah, kalau kayak di sini lokasi ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya di sini lokasinya, ini kan 0,0. Jadi kalau ini merupakan kondisi yang real kalau dia aplikasinya bagus. Kalau contohnya dia pakai yang Protect 2 ya, yang kalian pakai nanti. Itu kalau misalnya 0,0 itu tepat lokasinya di sini. 0,0 itu di sini. Kalau conditionnya di sini, nah 0,0 itu di sini dia. 0,0. Bagus nggak? Nggak, dia sudah lewat dikit gitu kan. Dikit sih gitu kan. Walaupun dikit kayaknya sebenarnya secara klinis ya, jadi bilang tidak apa-apa, artinya masih dalam batas rentang gitu kan. Tapi ya bagi kalau Anda pengen yang bagus, kalau bisa ya ini dia tepatnya apel konstruksinya. Kalau dia apel konstruksinya di sini, yang di warna biru ini ya, di sini itu 0,5 dia. Nah itu prinsipnya. Tapi gini, kalau sudah didapatkan angka ini dan angka ini, jangan dikurangin lagi di sini, nggak boleh. Kalau kurangin lagi apa terjadi? Dia akan under jadinya. Karena kebenaran dia pakai yang bagus. Kalau membuktiin boleh di ronsen gitu kan. Misalnya nanti misalnya 0,05 nih, 0,5 nih kan. Aplikasi kita menunjukkan kayak gitu. Nah, sedangkan ronsen nanti. Dia benar tepat banget pada akil konstruksinya, insya Allah. Nah, yang bikin dia nggak tepat itu biasanya pada saat ronsen, titik referensinya bergerak, bergeser, stoppernya bergeser, ya itu jadi pilih apa kendalanya itu. Jadi kalau pada saat pengerjaan itu tolong lebih hati-hati nanti, ya.
Baik, sampai sini ada mau ditanyakan, silakan. Silakan tanya. Dokter, maaf mau Oh, ya. mereview lagi bentar, boleh dokter? Jadi Boleh, kalau boleh. sebaiknya dari untuk diirigasinya itu sebaiknya dengan gel, dokter ya. Terus kalau bisa tidak perlu dikeringkan, malah justru lebih bagus kalau dalam keadaan lembab ya dok. Terus ya untuk ini sampai ukuran normalnya itu sampai 0,5 dan tidak perlu lagi dikurangi 1-2 mm ya dokter dari apexnya. Ya, baik, nah cari gini ya, kalau untuk menggunakan gel tadi, soal ini kan ada wadah ya. Kasih gel di sini. Nah, gel sudah ada warna putih ya. Kemudian kalau kayak gini yang diputar kayak gini. Basah kan soalnya kan di footnya. Footnya itu yang ada di gigi itu ya. Masuk ke saluran akarnya. Itu cara pertama. Itu dan gak usah kering-kering, itu sudah cukup sekali karena harus ada pelumasnya di sana. Yang pertama. Cara kedua yaitu gel kan bentuk sharing dia kan. Nah, masukin ini misalnya ini pop chambernya. Dimasukin pop chambernya. Gak usah penuh, secukupnya aja. Kemudian baru masukin valve itu juga boleh juga. Tergantung yang mana kalian gunakan. Kalau saya lebih senang menggunakan yang langsung ditaruh di pop chamber, tapi nggak boleh masuk dalam saluran ya, jangan ditekan ke dalam ya, nggak boleh. Di pop chambernya aja. Tapi kelemahannya dia itu kalau seandainya nggak kelihatan orifice-nya atau kalian belum tahu lokasinya, kalian kesulitan untuk masukkan filenya, apalagi di posterior. Caranya mudah, nanti kita bahas ya setelah ini. Oke. Kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Silakan. Baik, dokter. Jelas Silakan. sudah dokter. Oke, jelas ya. Oke. Baik, dokter. Teman-teman lain udah jelas ya? Oke. Oke, kalau gitu silakan. Dokter, setelah ETA tidak perlu dibilas dengan Aquades atau yang lain ya dok ya? Oh, nggak usah. Karena ini kan prinsipnya adalah dia penting ngukur dulu selesai nih. Nah, kalau udah ngukur mau mulai preparasi, nah biasanya langsung NaCl nantinya sebelum preparasi berikutnya. Jadi kalau kita pakai Aquades dia ini ya ngencer aja. Tapi kalau pakai ditambahkan NaCl dia akan terjadi bubble-bubble kan, di sini dia akan naik ke atas dia. Preparasi berikutnya. Tapi kalau seandainya memang dia kita ngukur, misalnya masih ada pupa di sana, jangan lupa kan kalau kita pakai NaCl kan jadi grafinasi kan, justru nanti lebih susah untuk diambil pulpanya. Itu boleh pakai yang ini tadi, pakai Aquades misalnya, itu boleh. Cuma kalau Aquades ini cuma tergantung kapan kita menggunakannya, kapan NaOCl, kapan yang Aquades. Tapi kalau handanya giginya itu ada pulpanya, Aquades saja dulu, walaupun encer ya nggak gitu oke, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau handanya memang dia itu udah kosong ya pakai NaCl aja. Gitu. Sudah cukup jelas, Mbak? Iya dok. Oke, baik. Kalau gitu gantian boleh teman yang lainnya, silakan. Baik, dokter saya. Silakan share. Setelah ini bahas apa ya dok? Kita ya ikut nyambung aja tadi, nyambung. Preparasi akses. Open access. Boleh. Oke. Silakan. Siapa ya share? Langsung share, silakan. Siapa aja boleh. Oke, izin dok. Open access. Share screen. Udah di bentar dok. Nah, jadi
Ini lanjut ke preparasi akses atau open access itu yaitu untuk pembukaan akses kavitas agar instrumen itu dapat masuk ke orifice dengan mudah serta mendapatkan visual yang baik. Jadi tujuannya itu untuk memperoleh akses yang lurus sampai ke foramen apikal, yaitu untuk pengendalian instrumen yang lebih baik, kemudian kerapatan pada obturasi, pembuangan struktur gigi secara efisien, mengurangi kesalahan prosedur atau terbentuknya ledge, transportation, perforasi apex, dan perforasi perkasi. Kemudian tujuan selanjutnya mempertahankan struktur gigi. Yang ketiga untuk pembuangan seluruh kamar pulpa dan tanduk pulpa. Nah, yang poin ketiga ini dia tuh tujuannya untuk memudahkan debridement kamar pulpa, mencapai visibilitas yang maksimal, memperoleh lokasi orifice, kemudian mencegah diskolorasi gigi akibat sisa jaringan kamar pulpa. Prinsip untuk open access ini itu ada outline form, convenience forms, removal of remaining carryout dentin, and defective restoration, kemudian toilet of the cavity. Prosedurnya itu yang pertama menentukan titik pengeburan. Titik pengeburan itu pada bagian foramen gakum yang terletak antara singulum dan fossa. Kemudian bagian palatal gigi itu dibuka dengan round bur arah tegak lurus dengan aksis gigi sampai ke kamar pulpa. Setelah itu posisi bur diubah, pangkal bur didekatkan ke insisal agar tidak mengurangi gigi labial sekaligus menghindari terjadinya perforasi ke arah labial. Lalu buang atap dan tanduk pulpa, kemudian convenience form dengan menggunakan bur visur, gerakan dari dalam keluar agar tidak mengurangi dinding labial. Kemudian lakukan tense convenience form dengan menggunakan sonde lurus, lalu setelah itu didapatkan preparasi saluran akar yang lurus. Kemudian Oke, stop dulu sebentar. Yang back dulu, back. Oke, yang tadi yang akses opening tadi. Halo. Oke ya, oke sip. Ini ya. ya dok. Oke. Nah jadi gini, saya jelas tambahin sedikit ya di sini. Kita akan cari nih gimana sih caranya biar lebih mudah dan lebih simpel. Kalau seandainya kalian menggunakan untuk apek access opening, pakai cara bur ini juga boleh. Gini kelebihannya kalau pakai yang round bur biasa itu lebih berhati-hati, kemudian lebih akurat, apalagi kalau hanya giginya memang sudah terjadi perubahan anatomi dari pulp chamber. Namun di sini tetap ada satu ini yang harus diperhatikan. Kalau Anda menggunakan ini, biasa tekniknya membutuhkan teknik yang mengerti tentang anatomi saluran akar. Itu yang harus wajib dimiliki ya. Nah, kalau kalian pengen mudah, itu ada cara lain lagi, yaitu kalian boleh menggunakan yang namanya tuh open access bur. Jadi burnya itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, ada gambar bur kayak gini, enggak bur kayak gini. Nah, besar kayak gini ada tambahan kayak gini dan ujungnya ada bulat. Dan ini diamondnya semua. Namanya open access bur. Untuk membuka yang pertama di sini. Sorry. Oke, nah ini ya. Untuk membuka yang di sini ya, untuk membuka yang pertama. Nah, gambarnya kayak gini. Untuk yang lokasi di sini. Nah, kalau seandainya kalian untuk melebarkannya, untuk yang di sini, ada bur laser lagi, yaitu burnya itu, kayak ini gambarnya. Sebentar ya. Oke, gambarnya itu kayak gini, sama kayak tadi. Nah, cuma kalau hanya di sini, ini diamond semua. Cuma ujungnya ini kayak tumpul kayak gitu ujungnya. Gitu. Nah, kayak gini dia. Tapi dia tuh nggak motong ujungnya ini. Dia tuh seperti ini, tapi kalau ujungnya ini nggak motong. Bulat, ada yang bulat aja, ada yang rata aja. Namanya bur diamendo. Tapi kalau generiknya bisa dibilang kayak gini, non cutting edge bur. Silahkan dicari nanti ya. Nah, boleh pakai itu. Cara pakainya simpel banget. Pada saat opening masukin yang open access, kita kira kayak dia ada jebol dikit, ya anggap aja kondisi normal ya. Jebol dikit, oke. Kemudian cek lagi pakai sonde, oh bener bolong, udah tembus. Kemudian baru pakai yang tadi
bur yang no contact S-bur. Masukin burnya aja ke dalam, masukin lebarkan langsung. Nah pada saat menggunakan bur ini, dia akan benar-benar bisa lebar dan ujungnya nggak akan motong, ya santai. Ya kan, insya Allah nggak perforasi enggak. Tapi kalau ada kalian termekan, kalau misalnya nggak tahu apa, paling kebakar aja dantennya. Tapi insya Allah nggak apa-apa. Nah kalau udah kayak gini, itu akan mudah sekali untuk melakukan tindakannya. Dan salah satunya tadi yaitu, ini udah oke, udah jelaskan tadi, dan pupa nggak ada, valve bisa lurus, lebar udah cukup, nggak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau anda bikin valve bengkok bisa dibersihin dan sebagainya. Intinya gambarnya sederhana seperti itu ya. Untuk gigi anterior tambah dari saya, pembersihan itu kalau bagian insisal itu kan biasanya agak lebih melengkung nih. Gak apa-apa, buang sedikit aja bagian palatal dan insisalnya sedikit aja, sehingga kalau bisa selurus mungkin prosesnya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ditanyakan, ada? Ada adik-adik, silakan bertanya. Belum ada pertanyaan, dokter. Oke, baiklah. Kalau gitu boleh teman yang lain di-share, silakan. Gantian teman yang lain, yuk. Dokter, saya izin sedikit jelasin tentang anestesi sebelum itu. Oke, baiklah. Karena ini kan silakan. anterior vital, dok. Oke. Izin ya, dok. Sudah terlihat, dokter? Ya, sedikit terlihat. Silakan jelaskan sedikit. Ya, jadi untuk anestesi anterior maxilla itu kita bisa melakukan beberapa teknik. Salah satunya dengan teknik infiltrasi. Teknik infiltrasi ini adalah teknik yang paling umum digunakan untuk anestesi pada saat perawatan saluran akar. Nah, teknik anestesi infiltrasi ini terpaku hanya pada bagian gigi yang akan dianestesi saja. Jadi cuma satu gigi yang akan teranestesi. Tekniknya yaitu jarum nanti akan disuntikan ke mukosa dan larutan anestesi itu secara perlahan dideponir dekat periosteum di sekitar gigi yang akan dirawat. Nah, tapi kelemahan dari infiltrasi ini, kalau kita membutuhkan beberapa tusukan karena akan menganestesi bagian bukal, bagian lingual, dan untuk kelebihannya itu dia lebih mudah untuk dipelajari. Selanjutnya itu ada blok saraf alveolaris superior anterior. Nah, blok ini tuh saraf yang teranestesi itu ada saraf alveolaris superior anterior, saraf alveolaris superior media, serta saraf infraorbital, inferior palpebra, lateral nasal, dan saraf superior labial. Tekniknya itu dengan cara jarum akan disuntikan di mucobuccal fold daerah gigi premolar 1 di maksila, kemudian diarahkan ke arah foramen infraorbital saat dipalpasi. Setelah itu diaspirasi dan dideponir secara perlahan larutan anestesinya sebanyak 0,9 sampai 1,2 mili di sekitar saraf. Gigi yang akan teranestesi yaitu gigi incisivus, gigi caninus, dan premolar, serta akar mesiobukal molar pertama. Selanjutnya, blok saraf nasopalatin. Ini yang dianestesi itu baik jaringan lunak maupun jaringan keras yang akan teranestesi. Disuntikan di daerah gigi incisivus di bagian palatum. Setelah diaspirasi, dideponir juga secara perlahan. Area yang terakan anestesi yaitu tadi jaringan lunak dan jaringan keras, perluasannya dari gigi P ke gigi P yang lainnya. Seluruh bagian gigi anterior termasuk gigi P1 dan P2. Nah, selanjutnya jika beberapa anestesi pada saat prosedur perawatan dilakukan ternyata kurang berhasil, injeksi-injeksi di atas bisa juga dilakukan dengan injeksi ligamen periodontal. Nah,
teknik ini jarumnya itu akan disuntikan di sepanjang sumbu gigi, jadi masuk ke daerah soket gigi pada akar, mesial ataupun di distal. Larutan anestesi akan dideponir sebanyak 0,1 sampai 0,2 mili secara perlahan. Kelebihannya dengan teknik ini aksinya cepat karena ini tapi ini cuma sebagai teknik tambahan anestesi saja. Dia juga memberikan analgesik spesifik pada gigi yang diisolasi. Kekurangannya, biasanya pasien merasa tidak nyaman karena serasa giginya itu seperti ekstrusi, tapi ini sifatnya hanya sementara. Kemudian yang terakhir yaitu injeksi intrapulpa. Teknik ini sebelum kita juga kasih tahu dulu sebelum memasukkan jarum, kasih tahu kalau ke pasien bahwa pasien akan mengalami sensitivitas yang singkat mulai dari sedang hingga sangat menyakitkan setelah pemberian suntikan. Kemudian jarum dimasukkan ke kamar pulpa seperti pada gambar yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian deponer larutan anestesi sebanyak 0,2 sampai 0,3 mili dengan tekanan secara perlahan 5 sampai 10 detik. Jika ada tekanan balik menandakan kalau anestesi ini berhasil. Mungkin itu penjelasan mengenai anestesi pada saat perawatan saluran akar, dok. Jika ada yang ingin ditambahkan, kakak-kakak. Oke, Bang. Ini bagus sekali ya penjelasannya ya. Mungkin ada sedikit saya tambahan lagi untuk penjelasannya. Boleh di-back dari awal nggak? Coba di-back dari awal. Oke, dari presentasi ya. Oh, baik. Ya. Saya sudah jelaskan sedikit ya penekanan ya. Kalau seandainya kita melakukan anestesi untuk endodontik, itu agak berbeda sedikit dengan kalau kita menggunakan teknik untuk pencabutan. Kalau untuk prinsipnya gini, pada dasarnya sama aja, tapi ada beberapa prinsip yaitu yang pertama, kalau untuk endodontik anestesi lebih deep, lebih dalam, karena pulpa itu lebih sulit untuk dianestesi dibandingkan kalau untuk jaring sekitarnya. Itu yang pertama ya. Nah, kalau untuk tambahan lagi, kalau untuk infiltrasi, apa tadi ya kan, infiltrasi yang lainnya, pastikan yang pasien ini itu aman kalau anestesi. Jadi anamnesisnya, pemeriksaannya mirip kalau kalian itu melakukan pencabutan sama. Jangan berpikir kayak gini, coba endo aja, ya udah langsung suntik aja, itu nggak boleh ya. Jadi harus benar-benar bahwa seperti kita mau nyabut gitu. Jadi prosedur itu sama. Kenapa? Pada dasarnya untuk melakukan anestesi lebih lebih memiliki resiko yang kita tidak tahu, yang mungkin terjadi. Jadi itu resiko termasuk high risk ya kalau kita anestesi itu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi insya Allah kalau kalian dengan anamnesis yang bagus, itu insya Allah aman-aman aja, santai aja. Nah, itu ya prinsipnya. Kemudian kalau untuk infiltrasi gitu kan, untuk endodontik itu adalah targetnya adalah kita menganestesi pulpa, itu key-nya, kuncinya. Jadi kalau untuk infiltrasi kurang lebih hampir sama di sini. Coba next slide. Apa, dok? Ini. Oke. Nah, kalau untuk ini contohnya ya, kita memblok saraf ya. Nah, kalau untuk ngeblok saraf ini kan nervus avaris superior anterior. Ini ada beberapa teknik penggunaan kayak gini. Jadi kalau kalian pengen benar-benar insya Allah bisa ngerjainnya dan aman, saran saya kalian coba deh buka buku khusus untuk anestesi. Namanya dari Handbook of Local Aesthetic dari Malamed. Silakan baca di sana. Dijelasin satu-satu, bahkan ada videonya di sana. Nah, kalau untuk caranya, kalau misalnya untuk avaris superior anterior ini, memang sih kita jarang kalau untuk endodontik memakai ini ya. Karena kalau lebih mudah, lebih aman kalau kalian itu cari apikal di mana area itu disuntik lah di situ. Prinsipnya kayak gitu kalau kita ini. Tapi bukan asal udah buka-buka false suntik nggak bisa kayak gitu. Kalau mau yang benar masuk banget, raba bagian labialnya, bagian apa gifanya, cari titik apikalnya, daerah situlah kalian deponin, insya Allah masuk. Nah, tapi kalau kondisi gini, kadang-kadang kita harus pakai juga. Kapan kita harus pakai kayak gini? Kalau kalian memang terpaksa banget, misalnya ada pasien yang trauma, masa kita salah satu kan kasihan dia kan. Kalau saya terpaksa ya kita harus terpaksa menggunakan teknik seperti ini gitu kan. Cuma hati-hati ya kalau kayak gini takutnya kena mata ya, kan betul sama mata. Nanti ada cerita sederhananya kok. Nanti
Silakan dibaca. Kalau emang one day, kalau kalian pengen kita mau sharing lagi, boleh nanti kita sharing lagi tentang teknik itu. Enak banget pakai ini, kanan kiri gitu kan, misalnya gigi anterior patah berapa gigi gitu kan, mau fiksasi dan sebagainya, udah blok kanan kiri aja, langsung tebel bibirnya, kerjain aja santai, nah, kayak gitu ya. Nah, untuk deponir ya, mohon latihan nanti ya, one day kalau kalian namanya deponir itu ada standarnya, bukan asal gitu, nggak boleh kayak gitu. Ada standarnya, itu ada misalnya dalam 1 menit itu berapa mili gitu. Untuk itu silakan dilatih dari sekarang. Caranya simpel banget. Kalau kalian pakai sepatu 3 cc, pakai sepatu 3 cc boleh. Diambil kemudian dilatih kayak gini, pakai timer stopwatch. Cepat gimana sebenarnya, lama-lama kalian terbiasa kayak gitu. Ini mumpung lagi di rumah aja kan ya. Silakan belajar itu kurang lebih 1 jam kalian bisa dapat feelnya. Nah, kalau nanti pada saat kalian bisa teknik ini, udah bisa standar seperti apa, nanti kalian juga belajar juga gimana caranya deponir yang mirip kayak tanda kutip seperti computerized, namanya one ya, one. Jadi kayak konferensi ini kalian nyuntik itu insya Allah nggak kerasa. Itu bisa banget untuk kayak gitu. Nah, kalau untuk ini kan kalian pakai sharing biasa ya. Nah, ada juga yang menggunakan, ada juga katanya kan ada menggunakan tanda kutip ya, kayak interdigital injection, gitu kayak Cytoject namanya kan mereknya ya, software mereknya Cytoject bisa kayak gitu. Nah, kalau kayak gini, mohon kalau kalian memang komplain gini, idealnya ini tidak bisa untuk dilakukan untuk infiltrasi, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita khawatir kan nggak bisa aspirasi, takutnya masuk pembuluh darah. Walaupun kalau hanya misalnya ada sebagian yang operator yang udah expert, dia bisa tanpa pembuluh darah bisa nggak bisa. Terus simpel banget, itu nggak mentok tulang. Sorry, yang penting mentok tulang gitu. Kalau mentok tulang kan nggak akan ada apa-apa di sana. Nah, tapi kalau untuk yang idealnya, cara keilmuannya itu kalau menggunakan yang namanya strategi jangan. Nah, kalau kalian pengen menggunakan yang misalnya saya pengen jadiin betul kompos nih, jarumnya kecil kan. Nah, kalian bisa menggunakan injection shearing gitu kan. Injection shearing silakan dicari nanti ya. Injection shearing dental, kalian kalau di Google itu cari gini aja Google sebut ya. Shearing dental. Nanti ketemu dia. Shearing dental injection. Nanti ketemu. Mohon maaf Pak, tetap di-share Mbak, mohon maaf. Nanti di situ ada ini, ada shearingnya. Nah, boleh pakai kayak itu nggak apa-apa. Mohon maaf Mbak, boleh di-share lagi? Oke. Kalau di Indonesia, penggunaan alat seperti itu memang tidak umum ya, karena mungkin ini ya, alatnya agak susah didapatkan gitu. Tapi kalau kalian mau, itu ada jualannya kok, bisa dipakai. Tapi kalau di luar negeri, anestesi itu tidak pakai shearing kayak kita dipakai yang 3 itu enggak, pakai injection shearing untuk dental shearing itu ada. Coba lagi Mbak, mohon maaf Mbak. Yang tadi barusan. Yang slide nomor 5. Oke, baik. Nah, ini boleh dipakai ya. Oke. Next slide. Slide nomor 6, coba Mbak Fadli, mohon maaf. Oke, nah. Kita ini kan ada blok saraf nasopalatinus. Nah, kalau untuk kondisi normal ya, maksudnya gigi itu cuma kita pengen anestesi gigi untuk pulpanya aja, sebaiknya sih kalau untuk nasopalatinus ini nggak usah pakai ini. Kenapa? Atau suntik palatal tuh nggak usah. Kenapa? Kalian coba deh nanti. Nggak suntik palatal pun dia tetap transtesi giginya. Pulpanya ya, bukan untuk nyabut ya. Jadi pulpanya tetap sudah transtesi. Jadi menurut saya sih nggak usah. Karena ini bagi pasien itu menyakitkan. Nah, kapan yang dibutuhkan? Kalau seandainya ada gigi yang akarnya itu inovasi dari palatal. Misalnya, sebagian dari gigi P kan ada yang dari palatal ya. Kemudian gigi M atas itu M1, M2, M3 itu kadang-kadang dari palatal, nah itu wajib gitu. Karena kalau nggak itu dia nggak akan bisa prestasi dengan yang baik. Kemudian kalau misalnya terpaksa nih, misalnya tadi ya, misalnya pasien trauma, dia goyang ya, gimana ya, wajib kalau kita pakai nafas saraf palatinus gitu ya. Cara gimana? Nah, kalau ada kalian nyuntik dengan cara seperti ini ya kan, suntik aja ini, itu sakit pasiennya. Gitu kan, dan kalian juga keras banget itu kan. Nah, sebenarnya kalau kalian pengen tahu itu kan, pengen tahu gimana sih cara nyuntik blok nasopalatinus nggak kerasa dan nggak sakit, atau nyeri palatina nggak sakit itu kan, itu ada tekniknya. Nanti silakan kalian cari ya, dibaca di buku itu ya, bagus banget begitu. Jadi gini,
Mungkin saya share aja caranya ya, kalau kita nyentuh bagian palatal. Pertama infiltrasi dulu bagian bukal, kemudian di papilanya itu sudah transaksi kan, papilanya masukin dari labial, itu ke arah palatal pelan-pelan aja, nanti dia Dokter, putih sendiri. suara saya ada nggak, Dok? Ada suaranya ada. Di-share lagi boleh Sepertinya Mbak? jaringan Oh nggak apa-apa. Dicoba aja, dicoba share. semua Begitu di-share gambarnya tidak nggak masalah. keluar. Oke, sedikit aja ya saya. Oke, baik. Sedikit aja saya ceritain dulu ya. Jadi kalau misalnya model gigi nggak ada ya sayangnya ya. Nanti kalian baca sendiri aja ya di buku Malamet atau coba kalian bayangkan dulu sisa dan kemudian sendiri. Ini misalnya ini gigi ya, gigi ini. Kalian caranya untuk benar-benar nggak sakit bagian palatal. Kalian infil dulu aja bagian labialnya, di infil dulu kan untuk anestesi luarnya. Ini gigi-gigi ini gitu kan. Kan ada papilanya. Nah, kemudian kalau palatal jangan suntik langsung belakang, sakit biasanya. Caranya gimana? Kalau saya ini ada gigi-giginya. Gigi-gigi kayak gini, ini ada papilanya di sini. Kebayangin papila interdentalnya. Jarum itu saya masukin dari sini ke sini. Tegalus kayak gini ke arah palatal, sedikit aja. Itu jarum-jarum kecil ya. Masuk ke sini, kalau jarum 2-3G nggak bisa, dia kan jarum kecil. Kemudian di belakangnya palatalnya kan putih, dia transaksi putih. Tunggu bentar aja, sudah masuk, baru kalian mau tambahin belakangnya boleh. Masukin transaksi dia. Nggak sakit pasiennya. Jadi kalau saya bilang itu, kalau ini sakit ya nggak juga sih, tergantung kalian. Gimana kalau caranya biar bisa kayak gini? Baca bukunya. Habis baca bukunya, kalau mau tanya kita sharing juga boleh. Habis kita sharing kayak gini, nanti dicoba kepada pasien. Gitu. Sebagai gambaran yang kalau kalian mau coba ini, kalau misalnya kalian mau bimbingan ya, sama saya boleh. Yang biasa pakai teknik kayak gini juga boleh, sama dokter Anton juga boleh. Dia biasa pakai teknik ini juga. Nah, itu bisa banget gitu kan. Untuk kalian itu bisa banget. Saya aja pada saat saya koas tuh saya bisa ngerjain kayak gitu. Benar-benar bisa gitu, benar-benar bisa berjalan dengan baik insya Allah. Nah, jadi kalau kalian sekarang boleh kalian coba. Itu ada di buku, ada dasar teorinya dan bisa diterapkan. Nanti kalau tahu kalau bilang sakit, enggak, itu enggak sakit. Oke. Nah, kalau kemudian lagi ada intralegimental ya, intralegimental atau endodontik. Nah, kalau intralegimental, saya pribadi saya tidak mau kalau untuk endodontik saya pakai intralegimental. Tapi kalau sudah dulu kalau untuk nyabut saya pakai PDL jelas intralegimental saya pakai itu. Dan kalau pakai gitu harus pakai yang ini high pressure, tahan tegangan itu saja harus pakai itu. Masukkan dia ke pinggirnya, gerakan sedikit, masukkan cepat pelan-pelan aja. Ada tata caranya juga untuk masukinnya, dari latihan juga. Nah, dengan kayak gitu ya kan transaksi kemudian baru tindakan. Tapi kalau endodontik sebaiknya bagi saya itu tidak mau. Kenapa? Saya khawatir pada saat melakukan tindakan itu dia merusak jarum periodontalnya. Pasien tidak nyaman setelahnya. Nanti kita bias antara apakah ini karena nggak nyaman karena anestesinya kah, atau karena endodontiknya kah, atau apanya itu akan ribet juga. Jadi biasanya kalau endodontik saya sendiri tidak mau pakai PDL. Tapi boleh nggak? Boleh-boleh aja. Kemudian kalau kita menggunakan intrapulpa, nah tadi tuh bagus ya tadi sharingnya ya. Sayangnya banget ini slide-nya lagi nggak ada ya. Kalian sudah live ya? Tadinya. Udah jangan lagi Fadlan? Oh lagi live ya. Sudah dokter. Oke sudah. Oke. Tolong Mbak di share Mbak ini Mbak yang PowerPoint tadi, yang PowerPoint yang intrapulpa. Intrapulpa. Oke. Internet. Slide. Nah, intrapulpa sini ya. Saya tanda-tanda sedikit ya. Sudah. Intrapulpa itu kalau misalnya kayak gini, jangan lupa dipasang yang namanya kapas di sini. Jadi dia nggak akan langsung keluar. Nah, di sini. Jadi pelan-pelan juga. Tapi, nah gini, pastikan kalian benar-benar tahu yang namanya saluran. Artinya saluran ini nggak boleh gigi yang nekrosis, ada lesi. Kalau masuk kayak gini jangan bengkak dia. Ya, tapi kalau dia pulpanya vital, ada merah-merah di sana, itu ada pulpa, nggak apa-apa. Biasanya kalau yang agak ribet tuh kalau parsial nekrosis, kalian bingung mana sih yang mana hidup, mana enggak, kemudian gigi posterior ya. Jadi ya pastikan benar-benar bahwa itu yang bagian vital. Tapi kalau misalnya juga nekrosis, kalian suntik kayak gini jangan bengkak dia. Flare nanti flare up. Itu ya prinsipnya ya. Jadi kalau kayak gini harus benar-benar bijak gitu. Aman nggak? Insya Allah aman-aman aja sih.
Yang penting kali ini kan biasanya kan jaringan jarak ini biasanya kalau digunakan anestesi yang standar kita pakai insya Allah aman-aman aja. Cuma penggunaannya kalau kalian pakai yang seperti ini, pakai aja anestesi yang standar biasa aja, pakai didokain kayak gitu aja. Jangan yang pakai yang kayak yang agak beda sedikit, misalnya kayak ada pasukan friksinya terlalu pekat atau apa, mohon jangan pakai. Kalau ragu ya, tapi kalau mau coba dulu ya sebenarnya nggak apa-apa. Kayak metifakain gitu kan, hati-hati juga pakainya. Tapi kalau yang ada noradrenalin isinya jangan dipakai norepinefrin. Misalnya epinefrin kan, ataupun adrenalin kan tulisannya. Tapi kalau tulisan nor, jangan digunakan untuk anestesi. Tapi sekarang untungnya nggak ada yang jual lagi sekarang. Oke, baiklah, gambar kayak gitu. Kan terus satu lagi kalau untuk blok, jangan menggunakan anestesi yang berbasis sebentar ya. Oh ya Allah, saya lupa itu. Yang dia ada satu lagi itu yang ada lagi dijual. Mohon maaf, saya lupa banget itu. Karena saya jarang pakai lagi, saya nggak mau pakai itu. Potensinya jauh lebih poten dibandingkan lidokain. Allah, saya lupa. Mohon maaf ya, Dek ya. Kapan-kapan ya. Kalau saya jelaskan. Kalau cari ada satu bahan anestesi yang dia memiliki resiko untuk terjadi parestesi. Jangan dipakai. Jadi mohon dibaca benar-benar. Apa ya, saya lupa ya. Ininya. Artikain, berbasis artikain, ya. Artikain jangan dipakai kalau untuk ngeblok. Infiltrasi nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau untuk yang meflokain untuk anak-anak. Coba kalau meflokain ini saya nggak tahu kalau untuk endodontik gimana, tapi dia kan memiliki fase kontraksi di dalamnya itu. Jadi prinsipnya hampir sama atau aman. Kecuali yang ini apa artikain tadi. Artikain jangan untuk blok itu aja. Untuk BPKI saya belum ada penelitiannya apakah dia itu aman untuk endodontik atau enggak, tapi dia memiliki fase kontraksi. Jadi kalau bisa jangan yang aneh-aneh lah masuk sana untuk amannya. Tapi sebenarnya sih efeknya juga nggak kuat-kuat banget kok, aman-aman aja. Oke, next slide boleh silakan. Untuk yang ya? Anestesi sudah sampai di sini dokter. Selanjutnya ekstirpasi akan dijelaskan oleh teman yang ini. Boleh. Silakan. Ekstirpasi. Silakan ekstirpasi. Izin untuk share screen, Dok. Boleh, silakan. Saya Ahmad Rois Waton, Dok. Oke, silakan. Baik, Dok. Baik, selanjutnya itu ada ekstirpasi pulpa. Jadi di sini pembuangan jaringan pulpa itu menggunakan instrumen yaitu barber broach. Nah, barber broach ini dimasukkan sedalam 2/3 saluran akar. Kemudian jaringan pulpa diambil dengan gerakan memutar. Dia searah jarum jam. Barber broach-nya itu diputar searah jarum jam lalu ditarik ke arah koronal, ke arah mahkotanya. Kemudian setelah dia akan tertarik dalam saluran akar itu. Kemudian diirigasi saluran akarnya sampai bersih. Nah, untuk pengirigasian saluran akar ini, jadi yang pertama dia dilakukan dengan salin. Halo nak, stop dulu. Back. Oke, saya sedikit jelaskan tentang ekstirpasi pulpa ya. Ekstirpasi pulpa itu kita menggunakan beberapa approach memang. Tapi kalau memang yang kalian menginginkan misalnya, oh kayak yang di ini loh, yang kayak yang di IG itu loh, yang bulat banget ya, yang benar utuh ngambilnya, itu ada tekniknya. Simple. Pertama itu ini anggap aja saluran akarnya ya kan, saluran akarnya. Biar kalian mudah mahamin ya, anggap aja ini bagian koronal, ini bagian apikalnya. Nah caranya itu gini. Pertama itu smooth broach tahu ya smooth broach ya. Kan masukin ke arah dari apikal kayak gini, dari pinggirnya, dari arah pinggir. Pinggir udah masuk kayak gini, ya. Kemudian sudah itu tarik, kemudian pakai barber broach yang ada dari geriginya ya, masuk samping juga. Nah kemudian diputar. Nah rasanya itu seperti kalau saya muter kayak gini, kayak kalian tuh ngerasain ada benang yang kelilit sama tongkat, jadi kayak keset gitu.
Nah, nanti ada momen di mana dia tuh udah keset kayak gitu, tinggal tarik aja, tek gitu kan. Kali beruntung langsung ini kayak kali mutusin suatu benang dan tek putus dia. Nah, ada kena dari sini tapi hilang. Tapi kalau dari kalian nanggung nyabutnya, pertama dia nggak bersih, lebih repot lagi. Kedua dia tuh kan darahnya kan nggak berhenti, ini repot juga untuk tindakannya. Jadi kalau bisa sesempurna mungkin semampunya aja, nggak apa-apa sebisa mungkin. Kemudian kalau arahnya itu sebenarnya terserah, tapi lebih enak searah jarum jam ya, karena sudah terbiasa kita persoalkan ya searah jarum jam. Kemudian irigasi saluran. Nah, irigasi saluran ini kalau seandainya kalian cuma hanya untuk ngebuka dulu, belum step lain ya kan, saya sarankan kalian pakai salin atau pakai aquades saja kalau nggak ada salin. Jangan pakai NaCl. Kenapa kalau pakai NaCl? NaCl itu kalau dipakai, yang pertama dia akan terjadi gelatinasi pada jaring pupanya sehingga lebih sulit diambil. Pertama, kedua kalau pakai NaCl kadang-kadang kalau anestesi nggak di sakit pasien itu. Gambarnya kayak gitu ya. Pahamnya sampai sini ya. Oke, next slide. Silakan. Jadi kalau sebisa mungkin satu kali ini ya dok, satu kali tusukan ya dok untuk masukin ini ya dok. Iya sih, kalau bisa satu kali kunjungan. Kalau bisa satu kali aja, jangan berulang ya dok. Kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa berulang kali. Tapi seenggaknya pas momen pertama itu dimanfaatkan. Semakin kalian itu beruntung, saya bilang itu bukan bisa nggak bisa ya, cuma beruntung dan nggak beruntung. Teknik tadi itu menunjukkan keberuntungan, nggak pada salah kayak gitu. Ya, oke. Oke, silakan jelaskan ini. Kemudian irigasi saluran akar. Nah, tadi kan dilakukan ekstirpasi, kemudian dibersihkan saluran akarnya. Yang pertama itu menggunakan larutan salin. Nah, ini dia juga kemudian bisa setelah larutan salin bisa juga menggunakan EDTA gel, lalu dipreparasi saluran akarnya. Nah, setelah itu dia digunakan dengan larutan NaOCl. Nah, kalau kita menggunakan NaOCl ini kan nanti akan ada bubble-bubble gitu saat diirigasi dengan ini. Nah, ini bisa dibilas dengan aquades nantinya dan dikeringkan menggunakan kalau bisa langsung efektif itu dengan endodontic suction. Nah, setelah itu diirigasi, setelah kering dia dibilas, diirigasi lagi dengan EDTA liquid 17%. Lalu dibilas lagi dengan aquades ini diulang sampai benar-benar bersih. Jika perlu diirigasi dengan chlorhexidine. Baik, stop dulu ya sedikit ya. Iya dok. Nanti saya sedikit share sedikit. Ini nanti mohon untuk kalian semua yang di sini, saya mohon nanti untuk masing-masing bahan irigasi belajar sendiri ya. Penjelasan panjang sekali itu mau plus dan minus ya, apa plus minus apa itu saya penting sekali. Cuma yang saya akan jelaskan di sini adalah urutan menggunakan irigasi. Kalau kalian cari di buku itu berdasarnya sih itu kayaknya nggak ada yang ini saklek nih urutannya irigasi harus kayak gini, itu nggak ada yang jelas kayak gitu. Tapi jurnal dia berpendapat biasanya kayak gitu, ada berpendapat kita pakainya urutannya ini loh gitu. Nah itu sebenarnya kayak gini, itu merupakan salah satu. Jadi kalau kalian kayak masak pindang misalnya kan, itu cara kalian masak aja itu tergantung. Yang penting jadinya pindang misalnya kayak gitu. Tapi itu ada teknik masing-masing yang bisa dibilang akan lebih mudah untuk kalian, hasilnya insya Allah lebih bagus. Nah ini akan kalian rasakan pada saat sejalan kalian berjalan dengan pengalaman kalian. Nah di sini sedikit saya share ya, gimana cara saya menggunakan irigasi. Nah jadi gini, penting konsepnya adalah yang namanya itu adalah set irigasi pada saat pergantian file sampai selesai, ya kan? Kemudian akhir dari irigasi, penutupan sebelum diobturasi ataupun sebelum medikamen. Nah, ada juga yang irigasi sebelum dilakukan set reparasi ya juga bisa kayak pengestirpasi kan irigasi lagi. Jadi saya bagi menjadi 3 bagian di situ. Nah, jadi kalau untuk yang dari tadi ya, saya gambar sedikit di sini. Oke, jadi ada 3 bagian saya tuh. Nah, ini ekstirpasi ya. Ekstirpasi. Kemudian ini preparasi. Ini set akhir. Irigasi. Nah, jadi gini, pada preparasi saya selalu menggunakan yang namanya insya Allah ya, tergantung kondisi. Kalau nggak aquades, itu pakai salin. Nah, tapi kita bisa juga kombinasi EDTA juga boleh juga EDTA aja boleh. Untuk lumasnya aja. Untuk bilas-bilasnya lagi saya pakai ya salin.
salin atau aqua. Tapi kalau saya sih lebih senang pakai yang salin, lebih oke deh. Nah, kalau udah setelah ekstraktivasi gitu kan, ada setelah sedikit atau enggak, kita mau preparasi nih. Preparasi adalah artinya adalah kita masukkan file di sana, ya. Nah, kalau seandainya dia masih ada darahnya, nggak yakin kalau ini kan anggap aja tuh pupektomi ya, yang kondisi gigi sebelumnya itu vital, masih ada darahnya, saya belum menggunakan NaCl dulu, sabar, saya tidak menggunakan NaCl dulu, saya masih pakai saline. Nah, jadi gini, yang pertama itu, saya pakai ini ETA tadi, ETA gel. EDTA gel. Oke, gimana cara pakainya? Boleh September boleh, atau olesin juga boleh, untuk dimasukin ke dalamnya. Nah, pada saat menggunakan ETA gel ini, bagi saya kadang-kadang sih, ini aja, pakai dulu ya sampai bersih. Nah, kalau udah kotor, udah ada keluar darah atau nggak apa-apa, santai aja. Nah, kemudian setelah bilasnya masih pakai salin dulu, saya pakai salin dulu. Oke, salin dulu ya. Nah, ternyata kalau salinnya sudah bersih gitu kan, misal sudah pakai nomor misalnya file kedua, ketiga aja sudah enak, sudah bersih, nggak ada apa-apa lagi. Saya baru mulai menggunakan yang namanya NaOCl. NaOCl. Oke, kenapa saya pakai NaCl? Beda salin sama NaCl. Kelebihan dari NaCl adalah dia melarutkan jaringan organik. Dan kalau hanya kita, aku aja gini nih, misalnya gini, saya pakai seterusnya pakai saline gitu kan, salin sampai selesai gitu kan. Nah, kalau pakai sampai selesai salin, apa yang terjadi? Kalau saya pakai salin sampai selesai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru tidak semuanya akan hilang jaringan organik tadi. Yang terjadi adalah kalau sudah selesai, otomatis nggak hilang semua nih. Nah, kalau ada darah dikit aja, dia kan tumbuh ke atas pulpanya tuh. Jadi repot nanti ke depannya. Jadi tetap saya akan pakai NaOCl. Nah, kalau misalnya pakai NaOCl gimana cara pakainya? Ini kan ada preparasi ya. Misalnya kita pakai ada file di sini. Misalnya warna hitam kita preparasi ada file di sini. Kita masuk file di sini kan. Oke ya kan? Nah, kalau ke file agaknya kita preparasi dulu ya. Mulai dari sini aja ya. File. Habis masuk file pakai ETA dulu kan. EDTA gel ya. Kemudian saya pakai NaCl. Sudah pakai NaCl nih, sudah. Tujuan untuk menjadi bubble dia, keluar semua kotorannya. Kemudian saya pakai pada preparasi lagi, saya kasih ini. Jadi gini, saya oles lagi ini ya. Saya oles lagi etanya di sini. Eta. Sorry, ini etanya di belakang ini harusnya ya. Nah, saya eta dulu, saya eta. Kemudian saya preparasi di sini, filing. Kemudian selesai itu baru saya pakai lagi yang NaOCl lagi sini. Gitu. Terus menerus jadi ETA, preparasi NaCl. ETA terus pakai tergantung set kita nih, pakai pergantian file mau step back ke, mau random ke, itu terus sampai selesai setnya. Nah, pas file terakhir yang dipakai, anggap aja file terakhir di sini. File terakhir itu di sini. Misalnya di sini udah selesai nih. File terakhir di sini. File kita pakai di sini. Selesai nih file terakhir. Kemudian saya pada file terakhir ini saya irigasi dulu penutupan, saya bilang. Oke, persiapan penutupan. Kita pasti NaOCl dulu di sini. NaOCl. Poinnya di sini, udah mulai di sini. Oke. Udah bersih. Kemudian baru saya putuskan nih, oh, saya mau medikamen. Oh, saya mau obturasi. Nah, itu ada set lagi penutupan, saya bilang gitu. Gimana caranya kayak tadi disampaikan? Yang pertama itu kita menggunakan tadi NaCl sudah ya, tadi NaCl dulu udah oke. Nah, ada yang cairan antara pakai Aquades. Oke, kalau ditanya pakai saline boleh nggak? Kalau saya pribadi saya tidak mau menggunakan saline. Kenapa? Dia ionik, ada Na dan Cl. Nah, dia takutnya hanya mengencerkan aja, repot kalau nggak bersih-bersih banget. Yang bisa benar-benar bilas itu kita yang bisa kita pakai itu ini. Nah, kita bisa pakai itu Aquades, karena kalau pakai dengan Aquades ini dia akan mengencer. Gitu. Nah, kalau sudah mengencer, kemudian Aquades baru saya dipakai sini.
EDTA ini EDTA liquid. EDTA liquid kita pakai. Nah, kalau udah EDTA liquid, sudah ada EDTA liquid nih gitu kan. Oke, tujuannya adalah untuk membuat pori-pori tadi ya. Oke, kemudian saya kasih aqueous lagi di sini. Aqueous lagi di sini, aqueous lagi ya. Nah, aqueous ini untuk bilas dari EDTA liquid tadi. Nah, setelah dibilas lagi, maka saya terakhir baru koresidin. Koresidin yang dipakai itu ini, yang terakhir CHX. CHX ya. Oke. Nah, koresidin dipakai di sini jangan menggunakan Minosep. Minosep itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Minosep itu memang sih bukan soal konsentrasi sih. Kalau konsentrasi kan itu menjadi hak dari operator ya, beberapa pesannya. Tapi bukan soal itunya. Tapi itu mengandung bahan-bahan lain. Dia mengandung ada deterjennya, ada pewanginya, ada kalau cocok ya, ada buih-buihnya, ada rasanya juga. Nah, saya khawatir itu bisa membuat itu apa kayak iritasi pada jaringan periodontal. Dan dari pengalaman saya biasanya kalau saya pakai itu, kalau saya coba itu basah biasanya. Ada juga yang sakit. Kadang-kadang dia itu basah gitu. Bisa mungkin karena deterjennya ya, karena tekanan permukaan jadi lebih rendah gitu. Nah, kalau CX sendiri gimana? Wajib nggak? Nah, gini, sebagian ahli mengatakan bahwa CX itu nggak boleh dipakai lagi karena dia beresiko bikin kanker, katanya seperti itu. Tapi itu pernah dari Amerika ya. Nah, kalau sebagian lain ada yang bilang juga, ya udah pakai CX tapi tetap dibilas pakai Aqueous juga. Oke, juga kayak gitu. Ada juga bilang turunkan konsentrasinya. Nah, ini saya serahkan kepada kalian keputusan kalian seperti apa. Karena gimana bagus atau nggak bagusnya endodontik itu adalah pada saat dikerjakan itu tidak ada keluhan dan hasilnya bagus. Prinsipnya kayak gitu. Jadi, dan itu juga tidak ada saklek juga bahwa harus pakai atau pakai, itu merupakan opsional. Dan nanti kalau seandainya memang perubahan seperti apa, ya itu terserah operator. Dan kalau kalian bingung, boleh nanti kalian tanya sama saya. Untuk referensi yang pakai ini, kan disebutkannya tolong dibiasakan ya. Apapun cara kalian pakai, teknik apa kalian pakai, itu harus referensinya harus ada gitu. Kalian bisa nonton kayak gini ada di YouTube, sebagian dari buli-buli pakai ini semua sih insya Allah. Tapi kan kalau cari di referensi, kalau di buku nggak ada gitu kan. Kemudian kalau untuk yang seperti ini, kalian boleh pakai referensi dari saya, boleh nggak apa-apa. Itu saya cari di Google Scholar, bilis.miko, itu nanti ada jurnal saya publish tentang saya kerjain itu kurang lebih seperti ini cara irigasinya. Tapi untuk yang di sini ini yang saya publish itu bukan metode saya yang lama waktu saya sekolah dulu. Tapi kurang lebih hampir sama. Tapi sekarang sudah di-upgrade sedikit gitu. Nah, baik, ini metode untuk irigasi. Kira-kira saya di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau mau tanya, silakan. Ada pertanyaan kan, silakan. Halo. Sejauh ini sih jelas nih. Oke, jelas ya, baiklah. Kalau gitu silakan langsung lanjut lagi ke slide berikutnya. Baik, izin share screen ya, Dok. Silakan. Baiklah, selanjutnya yaitu teknik dari preparasi saluran akar, yakni di sini menggunakan step back. Nah, baiklah, yang pertama itu dilakukan penentuan IAF terlebih dahulu, yakni inisial apical file. Jadi, file terbesar pertama yang pas masuk ke dalam saluran akar, yang sesuai dengan panjang kerja. Kemudian dilakukan, maaf, kemudian dilakukan putaran itu 1/4 atau sampai setengah derajat
searah jarum jam. Kemudian dilakukan ronsen. Nah, misalnya di sini itu file yang dipilih itu adalah 20 dengan panjang kerja 21 mm. Nah, kemudian itu dilanjutkan penentuan MAF. Untuk di ronsen sebelum dilakukan penentuan MAF itu dilakukan ronsen itu untuk memastikan IAF-nya sudah benar atau belum. Kemudian itu dilanjutkan penentuan MAF atau master apical file. Nah, ini preparasinya itu sampai 2 nomor di atas IAF tapi tanpa mengurangi panjang kerja. Jadi misalnya filenya itu 25 dan 30, namun panjang kerjanya tetap 21 mm. Selanjutnya itu adalah preparasi step back dan rekapitulasi. Jadi menggunakan K-file sampai 3 nomor di atas MAF dan memperpendek panjang kerja sepanjang 1 mm. Jadi misalnya filenya itu 35, 40, sampai 45. Nah, masing-masing filenya itu nanti panjang kerjanya dikurangin 1 mm. Kemudian setiap pergantian file dari nomor kecil ke nomor berikutnya itu selalu dilakukan irigasi dan rekapitulasi. Jadi rekapitulasinya itu menggunakan file terakhir dari MAF tadi. Nah, setelah itu dilakukan ronsen dari MAC untuk memastikan sesuai panjang kerja ukuran MAC-nya itu sama dengan MAF. Di mana untuk urutannya itu yang pertama IAF, kemudian irigasi, kemudian MAF, lalu irigasi, dan instrumen step back 1, kemudian irigasi, dan rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini itu untuk itu tadi, yang setiap menggunakan file terakhir dari MAF, kemudian irigasi, dan begitu selanjutnya. Selanjutnya itu adalah medikamen. Jadi medikamen yang dipilih itu biasanya... boleh stop dulu boleh, back dulu sedikit. Oke, baik. Nah, nanti untuk ini urutannya kurang gambar seperti ini ya. Nah, namun ada beberapa tambahan, jangan lupa circumferential filing. Kalau untuk step back-nya boleh nanti kalian, insya Allah nanti akan kita share ya video yang sebelum pernah diskusi kurang lebih bersama. Cuma sedikit aja saya share langsung, yaitu kalau udah selesai ini untuk apa sih maksud dan tujuannya? Maksud dan tujuan tuh kayak gini. Kalau untuk step back itu adalah harapannya nih, gitu kan? Harapannya pada saat kita lakukan step back itu, ini saluran akarnya ya. Nah, harapannya itu kayak gini. Kalau misalnya kita menggunakan step back biasa kayak gini, berundak-undak kayak gini, anggap aja seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita menggunakan rekapitulasi, kenapa itu rekapitulasi? Harapannya nanti dia smooth kayak gini dia. Nah, smooth kayak gini. Itu tujuannya. Jadi dengan harapan kayak gini, semua ini akan tercipta dan akan lebih bersih untuk ujung apikalnya. Yang pertama. Kedua, kenapa kalau kita tuh oke lah, sebaik pada bagian apikalnya aja udah kita bersihin ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah pada saat kita bersihin bagian apikalnya, bagian koronalnya bersih juga enggak gitu. Nah, kalau untuk bagian koronalnya itu kalau dengan metode step back aja itu belum bersih. Nah, oleh sebab itu biasanya kita dilakukan paket step back adalah namanya coronal flaring. Coronal flaring kita menggunakan file yang external file. Cuma dia nomornya besar sekali. Nah, untuk di unsur sendiri, kalau saya sendiri sih tidak mewajibkan, kalau bisa sih iya, tapi kan karena keterbatasan kita di daerah ya, agak susah nyari file yang besar, kita menggunakan teknik satu lagi, yaitu menggunakan circumferential filing. Nah, circumferential filing di sini adalah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu juga, prinsipnya adalah bagian apical sudah selesai, koronalnya. Nah, caranya itu kita menggunakan file MAC, kemudian digesek-gesekkan, anggap ini koronal ya, koronalnya sini ya, gesekkan ke pinggirnya seperti ini sampai dia bersih, gosokkan. Lihatnya gimana? Lihat fluidnya itu kotorannya seperti apa. Kalau dia itu udah hilang, udah bersih dan sebagainya itu insya Allah nggak apa-apa. Nah, gambarnya kayak gitu ya. Jadi bagian apicalnya itu bersih, koronal juga bersih juga. Baik.
Karena kalau percuma aja kalau kita lakukan tidak endodontik, apikalnya bersih, koronalnya masih kotor, masukin file ataupun masukin medikamen, masukin gutta perca, masukin PowerPoint, tetap lewatin bagian atasnya Ikut kotor, belajar. ya tetap nggak bagus juga dianya. Oke, baik. Oke, coba next slide. Silakan next slide. Baik. Medikamen. Silakan. Untuk pilihan medikamen itu menggunakan CAOH. Jadi keuntungan dari CAOH ini adalah antimikrobra, kemudian menurunkan inflamasi pada apex dan tidak toksik. Kemudian untuk kerugiannya, dia tidak mengendalikan rasa nyeri. Untuk durasi dari aktivitasnya itu 7-14 hari. Nah, cara kerja dari CAOH ini yaitu dia pertama melepaskan ion kalsium yang berguna untuk proses mineralisasi jaringan. Kemudian juga dia melepaskan ion hidroksil yang menghasilkan alkain yang tinggi sehingga menyebabkan lingkungan yang tidak sesuai bagi mikroorganisme. Baik, saya tambahkan sedikit ya untuk ini ya, untuk COH di sini. Prinsip COH adalah kalian juga harus pertimbangkan juga carrier yang kalian pakai. Carrier pakai kurang lebih ada 6 ya, 6 COH. Mulai dari salin, aquades, silikon oil, lokal anestesi, iodoform, lagi gliserin gitu kan. Yang mana paling pakai itu terserah kalian. Ada masing-masing. Tapi kalau saya sendiri tergantung operator. Kalau pakai yang box sendiri pakai aquades ya. Tapi kalau pakai aquades itu kadang-kadang semasukin aja karena dia pada saat nyampe udah kering dia. Tapi kalau untuk insulin steering juga boleh tapi harganya mahal lumayan. Mereknya ukurannya sebagainya. Kalau pakai saline campurannya hati-hati. Kadang-kadang ini kalau klinis saya itu berubah warna. Sayangnya saya belum ketemu referensinya kenapa dia berubah warna. Jadi ada abu-abu. Kalau pakai yang Iodoform ya bagus tapi berubah warna juga untuk anterior dan agak susah dicari Iodoform. Kemudian yang lain lagi itu kalau kita menggunakan silicone oil, misalnya kayak mereknya, mohon maaf ya, mereknya misalnya kayak Vitapek itu, kalau kalian pakai itu bisa nggak? Bisa aja, tapi kadang-kadang susah untuk dibersihkan. Jadi salah satu yang pertimbangannya adalah kalau kita medikamen mudah dibersihkan atau mudah diambil. Nah cara ngeceknya simple, kalian tinggal taruh aja medikamen di kuku kalian coba kasih air di sini. Kalau situ jiwa larut mudah oke, tapi kalau digosok-gosok tetap lengket, itu berarti bisa jadi bahannya sulit untuk dikeluarkan, itu berarti nggak usah dipakai. Kemudian kalau pakai yang lain misalnya kayak gliserin, nah kalau saya sendiri pakai gliserin karena dia sendiri lebih mudah dimasukinnya. Dia memiliki daya antibakteri yang cukup kuat juga, dan ini aja ada jurnal juga dipublish oleh Dr. Puspa ya. Dr. Puspa sama kakak-kakak sekalian yang bikin kemarin, itu bagus sekali. Silahkan kalau kalian pengen cari, dari lewat link saya juga boleh, di Google Scholar, juga cari aja tentang calcium hydroxide. Itu ada referensinya. Pakainya pakai gliserin. Cuma kalau gliserin pakainya itu pakai gliserin yang food grade ya atau medical grade. Kalau bisa sampai inhalasi. Jadi jangan pakai yang sembarangan. Kemudian kalau untuk gliserin sendiri itu harus cepat. Jadi habis diaduk langsung masukin lah. Karena nggak itu nanti agak keras. Cara masukinnya ini. Terus kejadian dari COH adalah dia harus penuh dalam saluran nakar itu. Kalau nggak penuh apa yang terjadi? Kalau nggak penuh dia tidak begitu efektif. Jadi selain dia cara kerja yang tadi itu adalah konsepnya sama. Prinsipnya adalah kita membuat lingkungan yang tidak sesuai untuk mikroorganisme. Salah satu adalah dia padat, dia tidak ada rongga, nggak ada void di sana. Dengan adanya seperti itu, semua COH diambil, oksigen nggak ada, semuanya nggak ada, lingkungan nggak cocok untuk bakteri. Gambarannya seperti itu. Baik, sambil sana ditanyakan untuk medikamen? Baik, Dok. Nggak ada ya, oke. Next slide, silakan next slide. Slide berikutnya langsung. Saya izin share screen ya, Dok. Oh iya, boleh, silakan. Jadi Dok, saya izin menambahkan berhubung yang di dalam sini ada juga yang kasus giginya itu vital. Jadi biasanya kalau kasus gigi yang vital itu setelah ekstirpasi itu kita menggunakan bahan medikamen eugenol yang berfungsi untuk mengendalikan nyerinya dan berefektivitas selama 3 hari. Namun kerugiannya bau dan rasanya juga tidak enak. Nah setelah itu baru dilanjutkan dengan perawatan selanjutnya dan baru kita gunakan bahan medikamen CAOH sama seperti yang dilakukan pada gigi yang non vital.
Oke, Selanjutnya, baik. Boleh back dulu, Mbak? Mohon maaf, boleh back dulu saya jelaskan sedikit ya. Baik. Konsep ya, konsep yang namanya itu endodontik. Nah, kalau endodontik asumsinya adalah untuk medikamen yang kita gunakan adalah tergantung operator. Cuma saya sedikit ada masukan lagi untuk kalian. Begitu kalian operator itu memilih suatu bahan sama pun alat apapun itu, dia harus tahu plus dan minus dari bahan yang digunakan. Kalau seandainya kita menggunakan antara kita protektomi apapun PSA, rukan dan itu pada dasarnya sama. Cuma bedanya di rasa sama enggak, itu prinsipnya. Sebenarnya kayak gitu ya tindakannya. Bahan digunakan sama. Kalau saya sendiri pakai apa? Pakai COH. Sebentar nggak ya, ada telepon. iya dokter. Halo? 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 Ah, udah mulai ini ya, seminar ya? Halo? Halo? Halo, Nak, mohon maaf, Nak, ini ternyata saya tuh ada uji sedikit habis ini ya. Jadi kalau saya jelaskan ini, saya akan akhiri dulu ya. Untuk waktunya kapan saya lanjutin ini, akan saya kasih tahu kalian ya. Kapan nanti ya kalau emang ada kondisi memungkinkan sih, kalau enggak siang ini kalau memungkinkan, kalau enggak itu nanti malam tergantung kondisi ya nanti ya. Tapi Iya, saya jelaskan dulu ya ini ya kondisinya. Oke, saya jelaskan dulu sampai selesai dulu yang ini. Jadi kalau kita menggunakan yang namanya COH atau genol, jadi gini, kalau kalian observasi itu pada dasarnya sama pakai COH. Kenapa pakai genol sebaiknya dipertimbangkan? Bukan nggak boleh dipertimbangkan, kenapa? Kalau bukan fenol, masuk gigi anterior dia berubah warna yang pertama. Kedua, kemudian kalau untuk genol, emang sih dia bentuknya ada uap ya, antibakterial ada, semua itu ada. Tapi ini sebenarnya sih memang cara simpel sih, tapi kalau saya sendiri tidak sepakat, tapi karena ada efek negatifnya itu berubah warna tadi. Dan kalau memang ditambahkan dengan COH yang padat tadi, dia lebih bagus COH. Terus ditanya, kenapa sih kalau ada yang sakit dia pakai COH? Kenapa? Karena bisa jadi saluran akarnya itu tidak bersih soalnya rupanya diambil atau ada bakteri yang lainnya. Dan kalau hanya tanya, kalau sakit pasca endodontik gimana sih? 24 jam pertama itu wajar masih. Ada rasa sakit, paling berapa menit atau berapa jam itu nggak apa-apa gitu. Dan kasih tahu pasiennya. Antibiotik nggak butuh, biasanya cuma analgetik aja. Kecuali kalau kondisi tertentu, nanti silakan konsultasi case by case ke pembimbing ya. Kemudian kalau untuk egenol gimana? Ya boleh juga, tapi dipertimbangkan lagi nantinya. Untuk detailnya boleh nanti kalian pelajari dulu. Nanti habis diskusi berikutnya baru kita bahas lagi ya. Dan kalau ingatkan batasnya batas ini, nanti akan saya hubungin lagi ya. Iya dok. Oke, baik, saya baik dulu dokter. ya. Ya, akhiri dulu. Dokter. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Terima dok. kasih dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Ya.